Halo, selamat datang kembali di channel Cak Krisna Art. Pada video kali ini kita akan share tentang penggunaan rumus sum if, dan sum if s ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada serangkaian data penjualan. Terus kemudian kita diminta untuk membuat summary dari penjualan itu pada tabel bagian ini. Oke ya, langsung saja kita mulai ya. Pertama kita gunakan fungsi sum dulu ya untuk menjumlahkan total jumlah penjualan di kolom ini. Oke, untuk fungsi sum bisa kita lakukan dengan seperti ini. Caranya sama dengan sum kurung buka, kita sorot range awal titik 2 sampai lalu kita sorot sel terakhir yang ingin kita hitung, kurung tutup. Oke ya, 132. Atau kita bisa juga melakukannya dengan mengklik langsung pada kolom di sebelah ini ya, dia akan otomatis membuat rumus sum. Kita enter. Oke. Atau kita bisa juga melakukannya dengan tombol kunci ALT plus. Nah ya, jadi tahan tombol ALT kemudian tekan tombol di keyboard sama dengan atau plus ya. Oke, dia akan otomatis menjumlahkan rumus sum. Nah, kemudian apa sih sum if itu? Sum if merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan serangkaian data dengan kriteria tertentu. Nah, jadi perpaduan antara penjumlahan sum dan if, ada kriteria tertentu. Jadi misalkan pada tabel di sini, pada summary ini saya hanya ingin menjumlahkan berapa jumlah penjualan sales 1, sales 2, sales 3 dan seterusnya. Kalau kita menggunakan rumus sum, maka yang dihitung adalah total semua penjualan sales ya. Sedangkan di sini ingin dibuat rekap masing-masing sales. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita coba sintaksnya seperti ini, sama dengan sum if kurung buka. Oke, kita pertama adalah range. Range ini adalah range yang ingin kita tentukan siapa salesnya. Jadi di kolom ini ya. Kemudian tekan F4, kita beri tanda dolar. Kemudian koma. Kriterianya adalah di sini saya ingin menentukan jumlah penjualan dari sales 1, ada di sini ya. Oke, biarkan tanpa dolar karena nanti akan kita copy ke bawah rumusnya ya. Kemudian koma, kemudian sum range-nya, range yang akan kita jumlahkan. Di sini yang ingin dijumlahkan adalah jumlah penjualan. Kita blok seperti ini ya. Oke, kita beri tanda dolar supaya dia tidak bergerak. Kurung tutup. Enter. Oke, jadi sales 1 ini ada 34 penjualan ya. Kalau kita lihat di data ini, kita lihat sales 1 8 2 34 ya. Sales 1 di bagian ini sum 34 ya. Oke. Untuk sales 2 dan sales 3 kita tinggal copy datanya ke bawah dengan mendrag kotak kecil di pojok kanan bawah ini. Oke ya. Nah, ini kalau kita total pakai ALT plus tadi, hasilnya harus sama dengan nilai ini. Oke, sama ya. Oke, itu untuk rumus sum if. Kemudian selanjutnya di sini ada, selain menentukan sales 1 berapa jumlah penjualannya, kita diminta juga untuk menentukan apakah penjualan itu secara tunai atau secara kredit. Nah, di sini akan kita gunakan rumus sum if s ya. Huruf S di sini mungkin maksudnya adalah if-nya itu bertingkat majmuk, lebih dari satu if ya. Oke, jadi nanti kriterianya apabila pada sum if tadi hanya ada satu kriteria, pada sum if s akan ada dua kriteria, yaitu salah satu tunai dan kredit.
Oke, kita mulai langsung rumusnya ya. Kita coba pada yang bagian tunai dulu ya. Sama dengan sum if kurung buka sum range ya, range yang akan kita jumlahkan. Di sini kita blok dulu, kita beri dolar dengan menekan F4, koma kriteria 1, range kriteria range 1. Kriteria range 1 adalah nama-nama sales. Berarti di sini kita blok. Oke. Kita blok. Kita beri tanda dolar F4, koma selanjutnya adalah kriteria 1. Kriteria 1 adalah salesnya ya. Salesnya di sini ya. Di N3 ya. Oke. Oke, kriteria pertama sudah terpenuhi, koma kriteria range 2. Kriteria range 2 berarti di sini adalah tunai. Tunai berarti di sini ya. Kita blok tipe pembayarannya. Oke. Kita beri dolar supaya dia tidak bergerak menjadi sell absolute. Koma kriteria 2. Kriteria 2 adalah di sini tunai. Nah, klik. Kita beri dolar juga supaya dia tidak bergerak nanti ketika di copy dolar. Kurung tutup, enter. Oke. Jadi sel 1 penjualan tunai hanya ada 13. Kita cek ya. Sel 1 tunai, oke 8. Sel 1 tunai 5. Sel 1 kredit ya, nggak kita hitung ya. Berarti yang kita hitung adalah 13, 8 dan 5. Oke, kita tinggal copy datanya ke bawah. Oke ya. Nah, pada bagian selanjutnya, kriteria yang digunakan adalah cara pembayaran, tipe pembayarannya kredit. Rumusnya sama seperti sebelumnya, kita ulangi ya, sama dengan sum if kurung buka range yang akan kita jumlahkan. Kita beri tanda dolar, range yang akan kita jumlahkan, kita beri tanda dolar supaya dia tidak bergerak. Kemudian kriteria range 1, kriteria range 1 nya adalah sales, nama-nama sales, kita beri dolar supaya tidak gerak, koma kriteria 1 adalah nama salesnya, biarkan tidak usah dikasih dolar karena nanti akan di copy ke bawah, koma kemudian kriteria range 2. Kriteria range 2 adalah tipe pembayarannya. Sini kita beri dolar supaya dia tidak bergerak, koma kriteria 2 adalah kredit. Kita beri dolar juga supaya dia tidak bergerak, kurung tutup, enter. Ya, kita copy ke bawah. Nah, kita tinggal menjumlahkan berapa banyak penjualan pada sel 1 ini ya. Kita klik atau sampai sini, enter. Kita copy ke bawah. Nah, nilainya sama ya. Sel 1 ada 34, sel 2 ada 36, sel 3 adalah 62. Kalau kita total jumlahnya harus 132. Kita auto sum. Oke, sama ya teman-teman. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.